259 Cinta Lama, Cinta Baru 4. Leng Xicheng bahkan tidak menoleh. Hanya dengan mendengar suaranya, ia sudah tahu itu adalah Su Zipei. Ngomong-ngomong, Leng Xicheng dan Su Zipei telah lebih lama mengenal satu sama lain. Su Zipei kembali dari luar negeri ketika masih kelas 1 SMA, pindah ke SMA nomor 1 Yancheng, dan sekelas dengan Leng Xicheng. Mereka berdua berada di kelas yang sama semasa SMA, belajar di universitas yang sama, dan sama-sama bekerja di himpunan mahasiswa. Keluarga keduanya juga tinggal berdekatan. Jika Leng Xicheng harus memberi label, maka Su Zipei adalah kenalan, teman sekelas, dan tetangga. Jika ia harus menambahkan sebuah kata untuk mendeskripsikan Su Zipei, paling itu adalah seseorang yang tidak membenci. Leng Xicheng tidak menoleh dan terus menundukkan kepala untuk melihat ponselnya. Sekarang seharusnya masih pagi sekali di Yancheng. Tidak mungkin ia bisa menelepon Gu Qingqing, tetapi ia masih bisa mengirim pesan teks. Semalam Gu Qingqing menelepon Leng Xicheng. Ketika Leng Xicheng menelepon balik, Gu Qingqing mematikan ponselnya. Meskipun begitu, setidaknya Gu Qingqing masih tahu untuk menelepon dan menanyakan kabar keselamatan Leng Xicheng setelah tiba di Berlin. Hal ini jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dulu, bahkan jika Leng Xicheng mati di luar, ia juga tidak akan mendapatkan sedikit pun belas kasihan dari Gu Qingqing. Leng Xicheng teringat sebelum ia pergi, Gu Qingqing berkata dari ambang jendela, "Semoga perjalananmu aman dan lancar." Bahkan, meskipun Berlin gerimis, suasana hati Leng Xicheng tetap cerah. Su Zipei melangkahkan sepatu hak tingginya dan berjalan ke samping Leng Xicheng. Tangannya memegang gelas yang masih setengah terisi anggur es manis Rheinhessen. Anggur seperti ini dibuat dari anggur yang beku secara alami dan diolah dalam suhu rendah. Meminum segelas anggur ini tidak akan membuat seseorang merasa panas, tetapi malah menjadi sangat sadar. Dibandingkan dengan Su Zipei, Leng Xicheng berubah lebih banyak selama 3 tahun ini. 3 tahun lalu, Leng Xicheng masih seorang pemuda yang penuh ambisi dan baru saja mewarisi grup Leng. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Leng Xicheng yang sekarang sebongkah batu giok yang telah diukir menjadi patung yang sangat indah dan dipoles menjadi semakin berkilau. Pria itu menjadi semakin tenang dan menawan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baiknya Leng Xicheng, ia telah menikah. Entah Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing 3 tahun lalu untuk membalas dendam kepada keluarga Su, atau karena insiden itu, pria itu tetap saja telah menjadi suami dari wanita lain. Meskipun Su Zipei sedikit menyesal dan sedikit kecewa, ia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan hubungan pernikahan Leng Xicheng dan menjadi orang ketiga. Su Zipei mengguncangkan gelas anggurnya, dan berkata dengan santai, "Lama tidak bertemu." Leng Xicheng kembali menanggapi dengan singkat dan dingin. Tetapi, dibandingkan dengan saat mereka masih di dalam ruangan tadi, Leng Xicheng jelas menjadi enggan dan lebih tidak perhatian. Ia memegang ponselnya sambil terus mengetik dan menghapus pesan teks. "Apa yang harus aku katakan? Mengapa kamu meneleponku kemarin?" "Tidak," nadanya agak kaku. "Apa yang terjadi di rumah? Itu juga tidak baik. Awalnya tidak apa-apa. Jika ada sesuatu, Gu Qingqing juga pasti akan memberitahuku secara pribadi." "Apakah kamu kekurangan uang?" "Lebih buruk lagi. Terakhir kali dia bertengkar denganku di Star adalah karena masalah uang." Setelah Leng Xicheng berpikir untuk waktu yang lama, tiba-tiba ia mengetik beberapa kata secara tidak sengaja. "Aku merindukanmu." Setelah Leng Xicheng mengetik kata terakhir, ia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Ia sontak terkejut dan segera menghapus kata-kata yang diketiknya. "Apakah aku sudah gila? Aku benar-benar bisa menulis kata-kata seperti ini," pikir Leng Xicheng panik. Su Zipei yang berdiri di sebelah bisa melihat ekspresi panik Leng Xicheng yang juga kadang-kadang mengerutkan kening dan sepertinya sedang stres. Su Zipei bahkan lebih terkejut. Sejak kecil, Leng Xicheng yang Su Zipei kenal selalu melakukan segala sesuatu dengan mudah dan tenang. Sejak kapan Leng Xicheng menunjukkan begitu banyak ekspresi hanya karena mengetik sebuah pesan teks saja? Su Zipei mengguncangkan gelas anggurnya, menunduk untuk melihat anggur di dalam gelas, dan tersenyum dengan santai sambil berkata, "Xicheng, aku dengar kamu dan Qingqing telah menikah. Selamat." 260 Cinta Lama, Cinta Baru 5. Leng Xicheng tetap memberikan tanggapan singkat tanpa banyak emosi dan masih terlalu malas untuk menjawab Su Zipei. "Apa yang harus aku katakan pada Gu Qingqing? Atau, lebih baik menunggu Gu Qingqing bangun, baru meneleponnya lagi?" Leng Xicheng terus memikirkannya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menulis beberapa kata.
Leng Xicheng, apakah tubuhmu sudah lebih baik? Leng Xicheng takut mengganggu istirahat Gu Qingqing sehingga ia mengatur waktu kiriman teks pada pukul 10 besok pagi di Yancheng. Saat itu Gu Qingqing seharusnya sudah bangun, kan? Leng Xicheng berpikir sebentar dan teringat bahwa Gu Qingqing sekarang sedang dalam periode haid. Bahkan, jika Leng Xicheng terbang kembali ke sisinya, ia juga tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah Leng Xicheng menyelesaikan hal-hal di sini, Gu Qingqing sudah bisa menerimanya ketika ia kembali ke rumah. Leng Xicheng bisa makan sampai kenyang sekalian. Sementara Leng Xicheng masih berpikir di dalam benaknya, Su Zipei yang berdiri di sebelahnya melihat Leng Xicheng mengerutkan kening dan mengetik pesan teks dengan kesulitan. Setelah Leng Xicheng selesai mengirimkan pesan teksnya dan memasukkan ponselnya kembali ke sakunya, barulah Su Zipei lanjut bertanya, bagaimana kabar Qingqing sekarang? Apa yang bagaimana? Leng Xicheng mengerutkan kening. Dia sangat baik, jawab Leng Xicheng singkat. Kemudian, ia berpikir sebentar dan menambahkan, sedang mempersiapkan kehamilan di rumah. Benarkah? Kalau begitu, selamat untukmu, kata Su Zipei sambil tersenyum. Baik, Leng Xicheng tetap menjawab dengan ringkas hingga membuat Gu Qingqing kehilangan kata-kata untuk dibicarakan. Untungnya, Su Zipei telah terbiasa. Selama mereka dulu belajar bersama, Leng Xicheng memang punya kepribadian seperti ini. Su Zipei berpikir sebentar, lalu berkata, sebenarnya aku mencarimu karena masalah bintang iklan grup Leng dan aku sudah menghubungi agenku. Harga yang ditawarkan grup Leng kalian sangat tinggi. Aku juga ingin menerima iklan ini, tapi dengar-dengar ada beberapa artis lain yang memiliki niat yang sama. Aku tidak tahu, apakah kamu akan lebih bermurah hati terhadap teman sekelas lama dan tetangga lama ini. Karena akhirnya pembicaraan membahas tentang pekerjaan, Leng Xicheng akhirnya menoleh dan menatap Su Zipei dengan ekspresi yang tenang. Untuk hal ini, seharusnya bukan mencariku, tetapi mencari departemen propaganda kami dan perusahaan agen kalian. Mereka akan membahas semua kondisi dan syarat. Jika kondisi dan syaratmu memenuhi standar kami, pasti akan lolos. Biaya bintang iklan grup Leng begitu tinggi. Bagaimana mungkin tidak ada artis yang bersedia? Paling-paling, banyak artis yang tidak bisa datang syuting karena proses syuting iklan yang berlanjut di luar lapangan untuk iklan televisi membutuhkan waktu yang lama dan bisa jadi bentrok dengan jadwal mereka. Selain itu, proses syuting iklan yang berlanjut di luar lapangan mungkin masih membutuhkan rencana lanjutan produksi film dan serial televisi. Para penyanyi, pembawa acara, model, dan lain-lain yang tidak memiliki keterampilan akting secara otomatis tidak bisa diterima. Hanya jadwal yang agak bentrok. Apa tidak bisa dibuat senggang sedikit? Tanya Su Zipei. Karena Su Zipei sekarang sedang naik daun, tentu saja ia lebih berharap untuk menghasilkan karya lebih baik dan memenangkan lebih banyak penghargaan dibandingkan menghasilkan uang. Tidak bisa, Leng Xicheng segera menolaknya. Mengapa membicarakan ini padaku jika syarat tidak dapat terpenuhi? Tanpamu, Su Zipei, masih ada banyak bintang di Tiongkok. Hanya perlu diganti satu lagi, pikir Leng Xicheng. Ketika mereka sedang berbincang, saudagar tadi keluar dari ruangan dengan dipenuhi aroma alkohol dan sepertinya ia ingin pergi ke kamar mandi. Saat ia melihat kedua orang berdiri bersama, ia tersenyum dan berkata, astaga, Tuan Leng bertindak dengan sangat cepat. Begitu cepat, sudah bersembunyi di sini untuk berkencan dengan Nona Su. Sebelum Su Zipei sempat berbicara, Leng Xicheng langsung menjawab dengan dingin, aku tidak tahu bagaimana dengan Su Zipei, tapi aku adalah orang yang memiliki istri. Leng Xicheng dikelilingi berita skandal yang tidak putus-putus di luar sana selama bertahun-tahun dan masih berani mengatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki istri. Leng Xicheng mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan. Sudah larut malam, kalian bersenang-senang saja dan tidak usah terburu-buru. Kata istriku, dia tidak bisa membiarkanku bermain di luar terlalu lama. Selamat tinggal. Selanjutnya bab 261 Cinta Lama, Cinta Baru 6.